Saudara yang dikasihi oleh Kristus, selamat malam, Happy Friday. Hari ini hari Jumat, kita ada persekutuan rumah tangga online. Saya bersyukur saudara bisa hadir dan ikut bersama-sama dalam PRT ini. Biarlah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dengan baik untuk memuji Tuhan, berdoa, dan belajar firman Tuhan. Melki Ngamba hari ini akan memimpin kita bersama putrinya Mika dan putranya Michael akan main piano buat kita. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama bisa ikuti persekutuan rumah tangga online. Tuhan siapkan hati pikiran kami untuk memuji Tuhan, belajar firman-Mu, dan kami ingin berdoa bersama-sama. Tuhan memimpin acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga nama-Mu dimuliakan, iman kami dikuatkan, persekutuan kami diakrabkan. Terpuji nama-Mu, berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Melki dan anak-anak, saya persilakan. Selamat malam, kita boleh kembali di dalam persekutuan rumah tangga agensi secara online. Walaupun di dalam keadaan suasana virus corona yang melanda, kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena kita memiliki Bapa yang sungguh baik, yang tak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita memuji Dia. Mari kita persiapkan diri, membangkit berdiri untuk memuliakan nama-Nya. Bapa, Engkau sungguh baik.
yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Walaupun kita melewati cobaan ini, kita tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak pernah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita memuji Tuhan kembali sebelum kita mendengar firman Tuhan. Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau
Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Selalu Kaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Melki, Mika, dan Michael untuk puji-pujian yang indah, yang menguatkan iman kita, yang menolong kita lebih bersandar Tuhan di masa penantian ini. Kita yakin 100% Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh baik, tidak pernah berbuat salah, walaupun banyak rencananya yang melampaui pikiran dan perasaan kita, banyak hal yang kita belum mengerti, khususnya penantian pemulihan COVID-19 yang sudah hampir setahun. Kita tidak tahu kenapa begitu lama, tapi yakinlah Tuhan tidak pernah salah, dan suatu hari kita akan melihat janjinya yang selalu setia digenapkan untuk kita, mendatangkan kebaikan buat kita. Seperti fajar yang terbit setiap pagi, demikian janji Tuhan selalu setia. Amin. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah berbuat salah. Pikiran kami yang terbatas, perasaan dan pengalaman kami yang terbatas, sungguh tidak mengerti banyak hal di dunia ini. Tapi satu hal kami tahu, Tuhan, Kau mengasihi kami. Bahkan memberikan Tuhan Yesus rela datang ke dunia, mati dan bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan, bagi kami itu sudah lebih dari cukup, ya Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu, kebangkitan-Mu, sudah lebih dari cukup untuk menjamin bahwa kami pasti akan dipelihara, pasti diselamatkan, pasti menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Tolong kami mengerti firman-Mu pada malam hari ini.
pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Jadikan dia saluran berkat buat kami. Dan siapkan hati kami seperti tanah yang subur, agar firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah topik, yaitu bagian kita hanya taat. Ada sebuah riset psikologis, saudara, bahwa dalam masa penantian pulihnya wabah COVID-19 ini, katanya ada sekitar 75% manusia, atau dengan kata lain 3 dari 4 orang yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa dari yang paling ringan sampai yang berat. Entahkah stres, frustrasi, depresi berat, dan berbagai macam gangguan kejiwaan lainnya. Beberapa simptom yang bisa dilihat antara lain, ada orang yang cuci tangan ulang-ulang karena takut ketularan virus, ya, bahkan sampai latah, nggak kemana-mana, nggak pegang yang kotor, nggak kontak dengan orang luar, pun cuci tangan terus-menerus, secara otomatis. Kalau lihat air, lihat sabun, lihat keran, cuci tangan. Ada juga yang mandi beberapa kali sehari, walau nggak kemana-mana. Atau ada yang sama sekali tidak mandi, sebaliknya. Karena dia merasa nggak perlu mandi, karena nggak pergi kemana-mana, nggak keluar rumah. Ada juga yang makan berlebihan, tidur berlebihan, konsumsi vitamin berlebihan. Atau sebaliknya, ada yang tidak punya selera makan. Makan seadanya dan buru-buru, lalu dia juga sulit tidur, jenuh, bosan, dan tidak ada semangat hidup. Ada juga orang yang cepat marah. Atau sebaliknya dia banyak diam, bingung, mengurung diri sendirian. Awalnya senang bisa kumpul-kumpul dengan anggota keluarga di rumah, tapi lama-kelamaan timbul konflik dan timbul masalah yang baru di dalam masa penantian ini. Ada juga orang yang kecewa terhadap diri sendiri, kecewa terhadap orang lain, hilang harapan terhadap apapun dan siapapun di dunia ini. Ada juga sebagian yang hilang ambisi, hilang cita-cita, tidak ada masa depan yang jelas, gak tahu mau kemana arah hidupnya. Ada juga orang yang hidupnya selalu ketakutan, takut sakit, takut mati, atau sebaliknya, ada muncul pikiran untuk bunuh diri. Nah, ini sudah agak berat. Saudara, jika hari ini kamu PRT online bersama orang lain, di rumahmu atau di tempatmu, coba lihat, kira-kira dari 4 orang, kalau ada 4 orang, atau ada orang lain, coba lihat, kira-kira mereka itu ada gangguan jiwa sedikit nggak? Atau saudara lihat diri sendiri. Apakah saudara secara sadar atau tidak sadar, mulai ada keanehan-keanehan? Menurut penilaian saudara, apakah saudara sekarang sedang terganggu jiwanya? Mungkin ada stres yang berkepanjangan, ada frustrasi pada banyak hal, ya, jenuh, gak bisa kemana-mana, seperti di penjara, dan emosi saudara tidak stabil. Salah satu faktor penyebab gangguan jiwa ini adalah karena harapan yang ditawarkan oleh manusia, misalnya dokter, saintis yang mau cari vaksin nggak ketemu-ketemu, pemerintah mengecewakan, bos mengecewakan, ya, banyak hal yang tidak jadi kenyataan, atau pekerjaan yang semakin terancam, masa depan tidak jelas, dan simpanan emergency, tabungan saudara, sudah menipis, atau habis sama sekali. Ibarat jalan buntu yang tidak bisa berbalik arah. Harapan sama sekali hampa. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ada ngomong dengan beberapa teman di Indonesia. Saya tanya mereka, gimana, apa kabarnya? Pekerjaan bagaimana? Bisnis gimana? Sudah mulai normal belum? Ya. Lalu ada yang jawab, ya normal sih Pak, normal yang baru. Hidup dalam penantian terus Pak, tak berujung. Nggak tahu sampai kapan. Bisnis belum berjalan. Ya. Masih nombok terus. Efeknya stres, jadi banyak makan. Ada yang bilang tambah gemuk.
Banyak diam di rumah, nggak berani keluar rumah. Ada yang bilang banyak nonton, bosen sih, udah jenuh menunggu kayak di penjara, pengennya keluar rumah dan bebas. Lalu saya bilang, wow, kita di LA IGNC sudah buka, kita sudah bisa keluar rumah, ya, kita bisa ibadah di gereja, bahkan tiap Sabtu ada latihan, ada olahraga pingpong, kita bisa karaoke, sebagian teman-teman suka piknik, jalan-jalan, ke pantai, atau ke tempat-tempat umum, ke park, bisa jalan-jalan. Saya tanya juga, gereja sudah buka, apakah bisa beribadah bersama di gereja? Ya, 2-3 minggu lalu sudah mulai buka, tapi hanya untuk majelis katanya, dan aktivis dibatasi. Bahkan ada yang harus mendaftar. Saya bilang, wah, kita di IGNC puji Tuhan, nggak usah mendaftar. Siapa saja boleh datang beribadah hari Minggu, ya. Dan kami juga siapkan yang online bagi yang belum bisa ke gereja. Puji Tuhan. Ketika janji dan harapan yang diberikan manusia dan materi tidak bisa memberikan saudara ketenangan, tidak bisa membuat saudara kuat dan teguh bertahan, ingatlah, saudara membutuhkan firman Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita yakin firman Tuhan adalah sumber yang menghibur dan menguatkan. Sebab firman Tuhan tidak pernah salah. Manusia bisa salah. Materi bisa mengecewakan. Tuhan tidak bisa mengecewakan. Firman-Nya selalu menghibur, menguatkan, dan memberikan harapan yang sejati. Mari saya ajak kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29, 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudaraku yang kekasih, bagian firman Tuhan di atas adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel yang terbuang ke Babylon selama 70 tahun. Karena mereka memberontak dan melawan Tuhan dan berdosa, lalu Tuhan izinkan Babel menjajah mereka. Janji Tuhan akan memulihkan mereka, bangsa Israel, yang sedang stres, sedang depresi, sedang frustrasi, dan jenuh menunggu selama 70 tahun. Wow, lama sekali ya. Kita baru menunggu hampir setahun saja sudah mulai bosan, jenuh, dan banyak yang stres, frustrasi, dan depresi sudah tidak tahan. Atau sebagian saudara pun sebenarnya sedang menunggu Tuhan. Bertahun-tahun lamanya sudah menunggu. Belum ada jawaban. Belum melihat ada titik terang dari Tuhan. Hari ini kita akan belajar beberapa pelajaran penting dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama, Allah memiliki rencana yang baik untuk setiap kita. Nah, itu di ayat 11. Perhatikan istilah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itulah yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan rancangannya, rencana yang baik kepada setiap kita. Yang baik, sebab Allah itu maha baik. Padanya tidak ada kejahatan. Dia bukan Allah yang dualistik, jahat dan baik, hitam dan putih. Bukan. Dia selalu baik. Pribadi dan karakter Allah yang ditunjukkan oleh kehadiran Kristus di dunia ini membuktikan dia tidak pernah bersalah. Dia maha kasih, dia maha baik, dan dia maha setia.
Sebab itu saudara, bawalah semua rencanamu, cita-citamu, atau ambisimu ke hadapan Tuhan. Periksa di hadapan Tuhan. Apakah rencana-rencanamu itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah rencana-rencanamu itu, cita-citamu dan ambisimu itu akan membuatmu lebih jauh dari Tuhan? Iman kerohanianmu akan semakin mundur. Saudara lebih sibuk, tidak ada waktu untuk Tuhan, untuk ibadah dan melayani. Saudara akan lebih egois mungkin. Hidup saudara akan lebih duniawi. Saudara akan jatuh dalam dosa dan memalukan nama Tuhan. Kalau memang iya, saudara perlu mengubah rencanamu, mengubah cita-citamu, meluruskannya, agar motivasimu, tujuan hidupmu, dan cara hidupmu sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan yang baik itu, yang disiapkan di dalam hidupmu. Nah, tapi kalau rencana saudara dan cita-cita saudara tidak bertentangan dengan firman Tuhan, cocok dengan firman Tuhan, dan akan membuat saudara bertumbuh dalam iman kerohanianmu lebih dekat dengan Tuhan, saudara perlu bersyukur untuk rencanamu itu. Bersyukur juga untuk rencana Tuhan bagi hidupmu. Dan saudara masuk dalam rencana Tuhan itu. Bersyukur. Apapun yang terjadi, walaupun kadangkala dalam proses itu, ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Yang melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita, dan melampaui pengalaman kita. Itu bisa terjadi. Sebagai contoh, saudara masih ingat tokoh Yusuf dalam Perjanjian Lama? Yusuf adalah anaknya Yakub, anak yang disayang, diberi pakaian yang indah, dan suatu hari dia bermimpi bahwa bulan dan bintang-bintang berkeliling menyembah dia. Oh, ini sebuah tanda bahwa suatu hari dia akan menjadi pemimpin yang besar. Yusuf percaya itu rencana Tuhan bagi dia, walaupun ayahnya Yakub kaget. Sebab masa orang tua dan saudara-saudaranya akan menyembah dia? Tapi dia yakin rencana Tuhan baik bagi dia. Walaupun saudara, dalam prosesnya tidak demikian. Semua saudara-saudaranya itu iri hati dan kemudian menjual dia sebagai budak ke Mesir. Wow. Jadi budaknya Potifar, bahkan difitnah oleh istrinya Potifar dan masuk penjara. Bagaimana mungkin jadi pemimpin yang besar, sekarang hidupnya di penjara. Tidak ada harapan, buntu, menanti dan menunggu cukup lama. Tapi Yusuf tidak berubah. Dia yakin, percaya rencana Tuhan selalu baik dan baik untuk dia. Itu sebabnya dia bertahan. Itu sebabnya dia tidak ragu. Dia tidak kecewa, dia tidak mengeluh, tapi dia percaya suatu hari nanti rencana Tuhan pasti akan berhasil. Dan akhirnya memang betul, dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Orang nomor 2 di Mesir, pemimpin besar. Dan memang terjadi, ayahnya dan saudara-saudaranya datang menyembah dia, meminta tolong kepada dia. Dan ketika semua abangnya takut, kalau Yusuf akan membalas dendam, Yusuf mengucapkan kalimat yang bagus sekali, indah sekali, yang menyatakan iman dia. Dia berkata, manusia kamu sekalian merencanakan hal yang jahat buat aku, tapi Tuhan merencanakan yang baik. Tuhan merancangkan yang baik, sebab dia ingin memelihara sebuah bangsa yang besar. Dan akhirnya kita tahu Yusuf adalah salah satu tokoh yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan garis keturunan yang akan nanti melahirkan Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat bagi dunia. Saudara, inilah sikap yang benar ketika ada persoalan dan masalah yang melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita, dan melampaui pengalaman kita dalam memasuki rencana Tuhan. Sikap yang benar dalam merespon kepada Tuhan. Ketika ada hal-hal
persoalan yang tidak masuk akal. Termasuk Allah kita tidak masuk akal. Tapi sikap yang benar adalah tetap percaya rancangan Tuhan selalu baik walaupun kita tidak mengerti. Seperti tadi lagu yang dipimpin oleh Melki mengajak kita bernyanyi. Banyak hal di dunia ini kita tidak mengerti. Tapi satu hal kita percaya, pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan sebab rencana Tuhan itu baik adanya. Amin. Yang kedua, Allah memberikan janji masa depan yang penuh harapan. Ayat 11b. Jadi lanjutannya, perhatikan istilahnya. Allah memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi bukan saja merencanakan yang baik, tapi masa depan itu penuh harapan. Dalam meniti masa depan memang ada naik turun, ada tantangan, ada persoalan, ada cobaan dari dunia, cobaan dari si jahat. Jadi gak selalu mulus, ya, gak selalu lancar tanpa masalah. Ada persoalan, tapi masa depan itu penuh harapan. Tuhan akan berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan karunia-Nya, sehingga semua itu bisa kita lalui dengan baik. Dan hasilnya adalah masa depan yang penuh harapan. Ingat saudara, lidah Allah tidak dolak-dalik. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Catatan sejarah membuktikan bahwa Allah itu setia dan Dia menepati janjinya. Tidak pernah ingkar janji. Bila Tuhan berjanji, kita perlu beriman dan mengaminkan janjinya, dan memegang janjinya, dan menantikan waktunya. Maka saudara akan mengalami penggenapan janji dan harapan dari Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Ketika Tuhan bilang tunggu, kita harus belajar tunggu. Sebab kita yakin waktu Tuhan paling tepat. Dan tepat waktunya, Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan, artinya penuh berkat-Nya, penuh karunia-Nya, penuh kemuliaan-Nya. Saudara, belajar menunggu. Saya tidak tahu kita harus menunggu berapa lama, tapi ketika kita setia, menantikan janjinya, mentaati apa yang Dia katakan, pasti janjinya itu digenapi. Saudara, 2 hari yang lalu, saya dan Esther, istri saya, dan Jason diundang oleh Michael, anak saya yang kedua, dan istrinya Andrina untuk makan malam di rumah mereka. Dan Michael yang masak dengan istrinya, masak steak, masak kentang, masak sayur. Ya, senang sekali kami bisa kumpul dan makan bersama. Sesudah selesai makan, Michael, anak saya, ada menyiapkan sebagian daging sisa yang dibakar dan akan diberikan kepada anjingnya. Mereka punya seekor anjing namanya Koi. Masih belum setahun umurnya, lucu, ya. Dan Michael menawarkan daging. Dan ketika Michael menawarkan daging itu saya lihat, wah, hebat. Ternyata anjingnya disuruh tunggu, dia bisa tunggu. Dia gak langsung melahap daging itu. Tunggu, dia tunggu. Ketika Michael mengatakan oke atau go, dia baru boleh makan. Walaupun itu sangat wangi dan menarik perhatiannya, menarik seleranya, menarik matanya, tapi dia tidak berani melawan tuannya. Saya sempat memvideonya, dan saya kira ada pelajaran rohani buat kita. Ya, bahwa binatang aja bisa menunggu. Ketika disuruh tuannya menunggu, kita lebih dari anjing. Kita harus belajar. Ketika Tuhan mengatakan tunggu, kita harus tunggu. Ketika Tuhan mengatakan masa depanmu penuh harapan, masa depan yang baik, tunggu waktuku. Kita harus tunggu. Kita nggak boleh gegabah. Kita nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh buru-buru. Kita nggak boleh melanggar waktu Tuhan dengan melakukan apa yang kita mau. Maka pasti saudara akan menerima berkat-Nya, karunia-Nya, masa depan yang penuh harapan itu. Mari kita saksikan video ini. This is Mikey's dog. His name is Koi. He learned to wait for the master. Wait. Good boy. Wait.
Wait. And you're supposed to wait until I say, go. Good boy. Give him up. I think his command is actually okay. His command is okay. So this one's got all the water. He's gonna grow 2 pounds overnight with this one. This one smells good. Wait. What's the wait? Look at me. Wait. Look at me now, look at you. Wait. Okay. Good boy. Good boy. Finish. Mari kita belajar menantikan Tuhan dengan sabar, tabah, dan teguh beriman kepada janjinya yang pasti. Seperti lagu yang kita nyanyikan, seperti fajar yang terbit setiap pagi, pasti akan digenapi. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah ingkar janji. Amin. Yang ketiga, Allah memberikan pemulihan ketika kita beribadah kepadanya dengan segenap hati. Itu ayat 12-14. Perhatikan istilah. Berseru dan datang berdoa kepadaku, kata Tuhan. Di ayat 13 ada istilah mencari dan menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14 ada istilah, kamu akan menemukan aku dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudaraku, semua ungkapan ini menunjukkan sikap dan praktek dalam ibadah kepada Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Kita bisa beribadah kepada Tuhan lewat doa, lewat puji-pujian, lewat penyembahan, lewat beribadah bersama di gereja, atau saudara yang ibadah online. Hati, pikiran, jiwa yang siap memuji dan memuja Tuhan. Terlepas dari situasi dan kondisi apapun, dan tantangan persoalan apapun, tidak ada satu hal yang boleh menghalangi kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebagai contoh, saudara, pendeta John MacArthur dari Grace Community Church, kita mungkin sebagian mendengar news, kabar, dia digugat, disuruh karena beribadah di dalam gedung. Gubernur dan pemerintah bilang jangan beribadah di dalam gedung gereja. Di pengadilan, saudara, akhirnya pendeta John MacArthur dan jemaatnya menang. Kenapa? Sebab pemerintah tidak bisa buktikan bahwa gereja itu mendatangkan bahaya. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa ada virus di dalam gedung lebih banyak dari di luar gedung. Bukan berarti mereka beriman yang nekat, mereka tetap melakukan jaga jarak, protokol kebersihan, memakai masker. Akhirnya pengadilan memutuskan, memberi order, perintah, bahwa Grace Community Church yang dipimpin oleh pendeta John MacArthur boleh tetap beribadah di dalam gedung. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kuncinya adalah taat. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Taat kepada perintah firman Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mereka lebih takut kepada hukum Tuhan daripada hukum yang dibuat manusia. Itu yang diajarkan oleh pendeta John MacArthur. Jangan mengambil hak dari Tuhan. Bahwa kita harus beribadah, memuji-memujanya dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan. Saudara, ini adalah kesaksian yang indah. Tugas kita adalah taat. Bagian kita adalah taat. Bagian Tuhan memberikan janjinya. Bagian Tuhan memberikan rencananya yang baik. Bagian Tuhan adalah menggenapkan pemulihan bagi umatnya yang taat dan setia beribadah kepadanya dengan segenap hati. Firman Tuhan di ayat 12 tegas sekali mengatakan, Tuhan sendiri yang akan bertindak memulihkan umatnya. Tuhan sendiri yang akan bertindak memberikan pemulihan yang sempurna kepada setiap anak-anaknya yang taat. Jadi sekali lagi saudaraku, bagian kita adalah taat. Saudara, kata taat itu unik sekali. Dibaca dari depan taat, dibaca dari belakang juga taat. Jadi depan, belakang taat, kiri, kanan taat, dibolak-balik tetap taat.
Ada susah, ada senang tetap taat, ada sakit, ada sehat tetap taat, lancar atau tidak lancar tetap taat, gagal atau sukses tetap taat, dimengerti atau tidak mengerti tetap taat. Itu bagian kita. Bagian kita hanya taat. Bagian Tuhan merencanakan, menggenapkan, memulihkan, menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Mari saudara, kita pakai free will kita, kehendak bebas kita untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Bukan terpaksa, bukan dipaksa, tapi taat dengan mengasihi Tuhan, dengan sukarela, dengan suka hati, dengan bersyukur, beriman, dan setia menantikan waktunya. Amin. Pasti hidup saudara akan dipulihkan. Pasti hidup saudara akan diberkati. Pasti saudara akan melihat rencana masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami bukan hanya mendengar dan melupakan firman Tuhan, tapi kami belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tolong kami taat dengan setia, dengan iman, dengan syukur, dengan berharap Tuhan, apapun yang terjadi. Walaupun banyak hal kami belum mengerti, Tuhan, bagian kami adalah taat. Tolong kami mengerti dan melakukannya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Amerika pada masa penantian yang tidak pasti ini. Tuhan menolong supaya pemulihan pandemi COVID-19 bisa cepat selesai. Dan Tuhan tolong politik yang mulai memanas, khususnya menjelang pemilu. Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang punya cinta kasih sekaligus punya kebenaran, melakukan keadilan kebaikan untuk rakyat Amerika, ya Tuhan. Kami saat ini ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami terus berdoa untuk Hendrik, adiknya Lilia di Surabaya. Tuhan, dia masih positif COVID, Tuhan kasihani dia. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia. Kami bersyukur istrinya Vivi sudah negatif, puji Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jeffrey, keponakan Lilia, yang juga menunggu pemulihan dari Tuhan. Tuhan juga kasihani dan tumpangkan tangan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik ipar Ko Chun Hong, yang juga kena COVID-19 di Indonesia. Tuhan pulihkanlah dia. Tuhan jamahlah dia dengan kuasa-Mu. Biarlah melalui pengalaman ini, adik Ko Chun Hong dan iparnya boleh lebih bersandar, berharap, dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kami juga berdoa untuk adiknya Lisa, Ivan Nur Salim, dalam masa pemulihan. Tuhan menolong dia. Kami bersyukur, kami dengar banyak kemajuan. Tuhan, Engkau terus menjamah dan menyempurnakan pemulihannya, ya Tuhan. Dan melalui pengalaman ini dia lebih mengasihi Tuhan dan beriman kepadamu. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk papa mamanya Shirley Tiong di Malaysia dalam pemulihan mereka. Tuhan sendiri yang menolong dan Tuhan yang memberkati pertumbuhan iman mereka melalui pengalaman ini. Ya Tuhan, kami tidak bosan-bosan doakan Emi dan bayinya. Tuhan juga mengasihani dan menolong memberikan kesehatan. Tuhan pelihara tepat pada waktu Tuhan. Bayi ini boleh lahir dengan sehat tanpa kekurangan sesuatu, ya Tuhan. Kami doakan Wan-Wan. Kami bersyukur, ya Tuhan, hasil tes dan interview, dia sudah dapat schedule, akan dioperasi pada 9 September mendatang, memasang alat untuk jantungnya. Tuhan, Kau menolong, mempersiapkan Wan-Wan fisik, mental, rohani, supaya operasi berlangsung sukses dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan menolong Cirita, juga menunggu schedule untuk cek mata dan USG. Tuhan mempersiapkan hatinya, pikirannya, dan imannya kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka yang dalam masa pemulihan, Ibu Hati Ria yang perlu follow up tes jantungnya, Tuhan menolong dia. Tuhan mempersiapkan dengan hati yang bersandar berharap, angkat segala kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan menolong Ibu Nina dalam pemulihan kaki dan punggungnya, Tuhan jamah, biarlah dalam masa penantian, dia lebih kuat, dia lebih bersandar Tuhan dan tetap taat kepada janji firman Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Agung, untuk pemulihan kesehatannya juga Tuhan tolong, supaya cepat sempurna lagi, baik lagi, dan dia dan Mbak Tuti boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Kami doakan semua youth kami dan anak-anak sekolah minggu kami yang mulai masuk sekolah. Tuhan memberkati satu persatu, berikan hikmat, kecerdasan, ketekunan, kerajinan, walaupun sekolahnya masih online.
mereka boleh berhasil dengan baik. Kami doakan Arthur, remaja kami dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan tolong supaya dia sungguh kuat sehat secara sempurna dan diberi hikmat untuk bisa masuk college belajar dengan baik juga, ya Tuhan. Kami doakan para senior kami, ya Tuhan, satu persatu. Tuhan menolong mereka. Om Paul, Tuhan Kau yang menguatkan kesehatan dia untuk terus bisa memimpin Evergreen dengan sebaik-baiknya. Kami doakan Tante Lena yang kakinya lemah dan ada kelemahan di dalam menelan makanan. Tuhan kasihani dia. Tuhan jamah dia. Kami berdoa di sini. Roh-Mu bekerja di sana. Tuhan tumpangkan tangan. Tuhan memberkati Tante Lucy juga agar dia pulih dari sakit tangannya, tetap diberi sukacita, kekuatan di dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati Tante Oni. Tuhan menolong, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah dia. Beri dia semangat hidup. Angkat segala stres. Tangannya yang suka bergetar, Tuhan pulihkan dan jamah. Dan memberikan dia kekuatan iman. Bertahan, berharap, bersyukur di dalam Tuhan. Kami doakan semua senior yang lain. Tuhan menolong Om Tan yang paling senior. Tuhan memberkati dia di masa dia sendirian dan menanti waktu pemulihan ini. Tuhan menolong Tante Isha agar dia bisa memiliki tidur yang nyenyak, nafsu makan yang baik. Kami berdoa untuk Tante Ita, kami bersyukur dirinya tetap sehat dan kuat. Tuhan menolong Tante Merin, Tante Aiwati, Cimeling, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, Om Andi, Tante Evita Marindang, Om Budi Pualamsyah, Om Caihi, Ciswat, Ko Chun Hong, Ci Eti, Ci Huain, dan semua senior-senior lain ya Tuhan. Kami serahkan mereka satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau menemani mereka di dalam kesendirian mereka. Tuhan menguatkan fisik mereka. Tuhan memberi sukacita dan hati yang bersyukur. Tuhan menolong kerohanian mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman yang setiap hari bekerja keluar rumah, yang jadi nurse di rumah sakit, di convalescent, di klinik, juga yang bekerja di transportasi, di bidang makanan, di pabrik, di home care, yang harus masuk kantor, dan lain-lain. Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, Tuhan jauhkan mereka dari virus sakit penyakit, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati seluruh majelis, aktivis, dan jemaat IGNC, boleh tetap kompak, tetap sehat, dan sukacita dalam beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami doakan tim musik, tim ibadah, tim sound system, recording dan editing yang mengerjakan semua rekaman. Kami doakan ibadah minggu ini, Tuhan memberkati di IGNC. Kami boleh ibadah dengan baik. Seperti minggu lalu kami mulai reopen. Kami bersyukur Tuhan Kau lindungi satu persatu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Indonesia dalam pemulihan COVID-19 dan juga semua aspek lain. Politik, ekonomi, keamanan, kesejahteraan rakyat. Kami doakan keluarga kami di Indonesia. Teman-teman, saudara, famili di sana, Tuhan lindungi. Khususnya yang sakit, yang lemah tubuhnya, Tuhan jamah, tumpangkan tangan-Mu. Yang menunggu mujizat Tuhan, Tuhan Engkau sendiri yang berkarya dan menolong mereka satu persatu. Yang sudah percaya Tuhan, beri mereka iman yang setia dan taat kepada firman-Mu. Yang belum percaya, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di mana-mana, untuk orang Kristen yang ada di mana-mana, dan para misionaris. Tuhan melindungi mereka, Tuhan pelihara iman mereka. Tuhan tolong supaya gereja-gereja Tuhan tetap menjadi garam dan terang, menjadi saksi Tuhan yang membawa cinta kasih, yang membawa kebenaran Injil keselamatan untuk banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pekabaran Injil melalui internet, melalui berbagai format lainnya, cara lainnya. Tuhan menolong satu persatu, supaya dunia yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh mendengarkan Injil dengan cara dan waktu Tuhan. Mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan, Kau mengasihani jemaat-Mu, anak-anak-Mu, yang terus menunggu pemulihan Tuhan, menunggu janji Tuhan, menunggu penggenapan dari Tuhan. Baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah relasi, masalah status, masalah teman hidup,
dan persoalan-persoalan apapun yang dibawa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau tahu dan Engkau siap mendengarkan satu persatu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Satu-satunya juru selamat kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Raja segala Raja. Sobat kami yang baik. Gembala kami yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan kami apapun yang terjadi. Kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Saudara, izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, PRT Jumat depan masih online, seperti yang saya umumkan minggu lalu, bahwa PRT dan ibadah minggu sore akan online seterusnya hingga akhir tahun. Dan ibadah minggu 2 hari lagi, tanggal 23 Agustus di IGNC, jam 11. Itu bukan online, jadi live. Saudara boleh datang ke gereja hari Minggu, jam 11 ibadah seperti biasa. Ya, tentunya tetap menjaga jarak, kesehatan, dan kebersihan. Yang kedua, sesudah PRT ini tetap ada acara interaktif, pukul 8.30 sampai 9.20, ada tanya jawab, kesaksian, doa, dan saudara boleh ajukan pokok-pokok doa, boleh interaksi, ngobrol dengan teman-teman yang masuk melalui Webex, apps Webex, lihat informasi di WhatsApp saudara. Sampai ketemu, Tuhan memberkati saudara.